Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai gangguan sistem peredaran darah manusia. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah, fungsinya apa. Hari ini kita akan belajar mengenai gangguan-gangguan, penyakit-penyakitnya. Mari kita simak bersama. Gangguan sistem peredaran darah pada manusia ada dua jenis. Ada karena keturunan dan ada pula non-keturunan. Perbedaannya, penyakit atau gangguan keturunan ini disebabkan dari keturunan ayah atau ibu. Jadi tidak bisa dihindari tapi bisa dicegah. Sedangkan non-keturunan adalah penyakit karena pola hidup kita, gaya hidup kita. Kalau pola atau gaya hidup kita benar, maka kita tidak akan mengalami gangguan tersebut. Lalu, apa Bu penyakit yang termasuk keturunan dan non-keturunan itu? Gangguan sistem peredaran darah manusia yang merupakan keturunan ada dua jenis. Yang pertama hemofilia dan yang kedua talasemia. Hemofilia merupakan penyakit atau gangguan yang menyebabkan darah sulit membeku sehingga sangat berbahaya jika orang tersebut terluka. Nah, penyakit ini sangat jarang ditemui dan jika ditemui orang yang mengidap penyakit ini tidak akan lama bertahan hidup karena sekalinya orang tersebut terluka, darahnya sangat sulit untuk membeku, bahkan terus-menerus keluar dan menyebabkan kematian. Yang kedua, talasemia. Talasemia merupakan penyakit di mana sel darah merah tidak beraturan sehingga daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Ini menyebabkan peredaran darah pada orang tersebut tidak berjalan dengan baik karena oksigen yang digunakan, yang dialirkan ke dalam tubuh tidak diikat dengan baik oleh darah, sehingga tubuh kita kekurangan asupan oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya penyakit atau gangguan yang merupakan jenis non-keturunan. Ada 5 yang ingin Ibu jelaskan di sini. Yang pertama anemia. Penyebab penyakit anemia ini kadar hemoglobinnya rendah. Akibatnya penderita mudah lelah dan sering pusing. Hipotensi atau tekanan darah rendah. Seperti namanya, maka penyebabnya adalah rendahnya tekanan darah yang ada di dalam tubuh kita. Akibatnya penderita merasa tubuhnya tidak stabil dan sering pusing. Berikutnya ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Kebalikan dari hipotensi, yang merupakan hipotensi itu tekanan darah rendah, maka hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini akibatnya sangat fatal, bisa menimbulkan komplikasi seperti jantung, stroke, dan lain-lain. Leukemia. Leukemia atau biasa disebut dengan kanker darah merupakan gangguan karena sel darah putih berkembang terlalu banyak. Jadi di dalam tubuh si penderita leukemia ini, sel darah putihnya berkembang sangat banyak dan tidak terkendali. Sehingga karena sel darah putih itu berfungsi memakan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, tapi karena jumlahnya terlalu banyak, sampai-sampai si sel darah putih ini memakan sel darah merah, sehingga sangat berbahaya bagi tubuh. Jantung koroner merupakan penyakit yang terjadi akibat penumpukan lemak pada arteri koronaria. Arteri koronaria ini merupakan pembuluh darah yang ada di jantung. Nah, karena
si penderita terlalu banyak lemak, pembuluh darahnya tertutup oleh lemak, maka terjadilah jantung koroner. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas pada bagian tertentu. Selain sesak napas, jantung koroner ini menyebabkan rasa sakit atau nyeri di bagian dada kita karena penderitanya pembuluhnya terhambat oleh lemak. Untuk menghindarinya, penderita ini harus benar-benar menghindari makanan-makanan berlemak. Bahkan jika sudah parah dan penderita jantung koroner harus dipasang ring di dalam pembuluh darahnya agar pembuluh darahnya sudah tidak tersumbat lagi. Setelah anak-anak mengetahui beberapa macam gangguan sistem peredaran darah, ternyata itu sangat berbahaya ya bagi tubuh kita dan berakibat fatal. Maka ada beberapa usaha kita untuk mencegah gangguan sistem peredaran darah tersebut. Yang pertama, yang pasti adalah berolahraga secara rutin. Karena dengan kita berolahraga secara rutin, sirkulasi di dalam darah kita juga akan berjalan dengan lancar. Oksigen yang dihasilkan tubuh juga berguna baik untuk darah. Kemudian berjalan kaki paling tidak 30 menit. Dan akan lebih baik lagi jika ini dilakukan setiap setelah kita makan. Sehingga sirkulasi darah berjalan lancar, sari-sari makanannya juga diedarkan darah di dalam tubuh dengan baik. Yang ketiga, menghindari tidur larut malam, hindari begadang. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Dan yang kelima, mengurangi konsumsi makanan berlemak. Ternyata makanan berlemak itu tidak baik bagi tubuh. Contohnya makanan berlemak itu apa, Bu? Bakso. Boleh, bakso itu bagus, tapi kalau terlalu banyak juga tidak baik. Nah, itu yang kita pelajari hari ini anak-anak. Ibu harap sangat bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan jangan lupa jika ada memang catatan penting ditulis di buku masing-masing ya. Terima kasih, baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.